Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Tapi kali ini tamu saya tidak seperti biasanya. Ya. Kalau biasanya kan kita mengundang wajah yang cukup familiar ya, karena sering tampil di media gitu. Tapi yang satu ini bisa dibilang orang yang bekerja di belakang layar. Saya memang cukup penasaran nih sama pemuda Gorontalo yang satu ini. Karena itu langsung saja kita sambut yuk, Ahmed Gorapu. Siap, Jenderal. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Ya. Ahmed Gorapu. Gorapu itu apa marga ya? Bukan, Gorapu itu singkatan dari Gorontalo Garapu. Oke, Iya. itu tak pikir itu satu apa namanya ada marga Gorapu. Oke. Garapu itu artinya lucu, Pak. Artinya lucu? Iya, kalau Gorapu itu komunitas komedian di sana. Apa ya? Mencoba untuk melucu, Pak. Iya. Menarik ya, Ahmed ya, waktu kamu kecil ya. Iya. Kamu kecil, kita ingin tahu nih, kamu ini dididik seperti apa di keluargamu itu gitu. Berapa saudara kamu gitu. Lalu aku pernah dengar cerita yang menyedihkan nih ya, bahwa saat kamu masih kecil, masih SMP, di mana saudaramu juga banyak, terus ayahanda meninggal dunia. Iya. Bisa kamu ceritakan? Bisa. Jadi waktu itu tahun 99 yang katanya kiamat ya, waktu itu ada isu-isu katanya kiamat tahun 9 September 99. Ternyata itu kiamat kecil buat keluarga saya. Oh. Ya, pada saat itu saya masih duduk SMP di kelas 3 SMP. 15 tahunan kali ya? Iya, 15 tahunan. Ayah saya meninggal dan pada saat itu adik-adik saya, kita kan cuman selang setahun tuh bersaudara 6 Oh itu. iya, setahun punya adik, setahun punya adik, itu biasalah orang kampung. Kayak saya juga gitu. Iya, Pak. Jadi waktu itu saya pada saat itu juga masih trauma juga karena waktu itu tahun pada saat bersamaan itu kan masih ada kerusuhan Poso. Ayah saya itu kan seorang sopir bus. Sopir bus? Yang antar kota. Jadi dia biasa jadi sopir untuk bus itu. Dan pada saat itu ceritanya bapak saya itu kan saya masih ingat bapak saya itu salah satu orang yang mengangkut orang-orang yang jadi korban kerusuhan itu ke Gorontalo. Jadi banyak yang dari Poso itu pindah di Gorontalo pada saat itu. Tapi pada saat waktu itu dia istirahat karena sakit pada bulan September itu dia meninggal. Nah, waktu ayah meninggal, ibumu sendiri kerja apa? Ibu saya alhamdulillah PNS di salah satu kantor pemerintahan di Gorontalo. Begitu. Jadi waktu itu karena saya yang paling tua, kita bersaudara itu Pak ada 6. Kamu nomor? Pertama, anak-anak satu pertama. Jadi waktu itu kita masih 5. Konon kamu sekolah sambil kerja apa gitu? Untuk banyak. bisa membiayai sendiri itu? Iya. Apa? Yang kamu kerjakan apa? Saya waktu itu saya nggak mau, karena saya lihat kan bersaudara 6 jadi banyak, dengan gaji pada saat itu nggak cukup juga ya, untuk gaji PNS lah, gaji aku tahu juga tuh. Kita masih makan beras ini bulog kalau nggak salah ya. Dapat jatah. Iya, dapat jatah. Jadi itu saya pikir ibu saya mulai ini, dan pada saat itu kita sekolah semua kan. Dan pada saat itu juga ibu saya lagi hamil yang terakhir, anak terakhir. Jadi harus bertarung dengan waktu. Waktu itu saya berpikir saya sebagai kakak paling tua dan menggantikan posisi ayah juga. Jadi saya harus bekerja. Itu semua saya kerja, nyari kelapa di kebun, dijual lagi, habis itu nyuci mobil. Pada saat itu juga saya jadi kondektur di angkot.
tiap pulang sekolah. Jadi pulang sekolah itu siang, habis itu nyari duit. Padahal masih 15 tahun umurnya kira-kira. Iya. 15, 16 sampai SMA kamu terus begitu. Iya, sampai kuliah saya biaya sendiri. Masih kerja terus itu tadi. Iya, biaya sendiri. Serabutan lah apa saja yang bisa menghasilkan uang gitu. Iya, dan itu saya bisa biayai, dari itu saya bisa bantu ibu untuk biayai adik-adik saya. Ya. Adik saya sampai sarjana saya biayai, yang adik saya yang ketiga dia sampai nurse. Jadi sarjana keperawatan, habis itu sampai nurse. Oh gitu. Kamu sendiri sampai apa? Setelah SMA kamu kuliah? Saya kuliah lama Pak. Jadi kuliah adik-adik saya di Fakultas Kesehatan Masyarakat SKM. Tapi sebelum itu adik-adik saya yang sarjana duluan Pak. Jadi saya kerja Pak. Jadi kamu kerja kalau adikmu hanya fokus sekolah kan gitu. Iya. Jadi saya kadang cuti kalau saya nggak cukup nih untuk bayar ini. Jadi kalau cuti kan bayar separuh. Jadi separuh aja buat apa, bantu adik-adik saya itu sambil ngojek. Ya tapi ikhlas lah ya. Kamu kerja, adiknya jadi gitu kan. Saya berpikir begini, bapak saya itu memberikan satu motivasi buat saya bahwa ketika kamu hidup cukup modal kamu untuk senyum dan bisa bantu orang. Jadi waktu itu juga sebelum ayah saya meninggal sempat ajak-ajak saya tuh jadi kondektur juga. Jadi kalau liburan saya ikut di bus gitu. Jadi katanya gini, dikasih lihat, kamu kalau mau hidup disayang sama orang, sedekah gitu. Karena kalau kamu sedekah, kamu bisa hidup gitu, dibantu. Alhamdulillah sampai sekarang saya tidak pernah susah. Kata-kata ayah itu terus kamu pegang, terus kamu terapkan ya, untuk juga kamu bisa seperti apapun kalau bisa menolong orang lain gitu. Karena saya mengajarkan bahwa apa yang dia udah makan kalau bisa dikeluarin lagi untuk membantu orang. Saya kalau dulu waktu itu supir bus itu bisa kaya Pak, karena banyak kan penumpang maksudnya yang di luar dari agen itu bisa dapatkan di situ. Bisa bangun rumah, bisa semua. Bahkan saya lihat saya saksi hidup waktu itu ayah saya cuman sopir bis, tapi pendapatannya itu lebih banyak daripada PNS Pak waktu itu di zaman itu. Dari situ tapi masih lumayan ya, karena ini nyopir bis, ibu kamu PNS itu pada saat belum meninggal ya pasti kurang kan berapa tuh. Itulah yang kamu kamu tutup ya dengan kamu bekerja keras seperti itu saat masih kecil ya, udah kecil. Gitu. Waktu itu juga saya selain biayai adik-adik, saya menjalankan apa yang menjadi amanah dari ayah saya. Jadi saya juga bantu-bantu, bukan mau ria, tapi ini sebagai motivasi aja buat pada orang lain maksudnya, ya. Di luar adik-adikmu. Di luar adik-adik saya. Saya di situ juga bantu-bantu orang yang putus sekolah. Saya berikan motivasi, kalaupun saya nggak punya uang, saya ajarin dia. Kadang saya mengajar Pak. Jadi apa yang saya dapatkan di sekolah, ilmu yang saya dapatkan di kampus juga, saya datang ke rumah-rumah orang yang maksudnya saya lihat dia putus sekolah, saya kasih motivasi. Apa yang bisa saya bantu, misalnya cuma bisa beli buku atau tas, saya bantu Pak. Itu yang menyebabkan kamu lalu bergabung dengan komunitas itu ya? Iya, di komunitas juga saya bukan bergabung Pak. Kalau saya bergabung berarti kamu saya sudah membuat komunitas? Tidak, saya ajak mereka untuk jadi teman gitu. Oh gitu. Karena saya melihat kalau kita berdiri dalam satu komunitas, nanti kita ada aturan-aturan dari komunitas itu sendiri yang justru membatasi kita untuk bisa membantu orang lain. Karena biasa ada ego sendiri tiap komunitas. Ini kamu harus bantu ini. Jadi saya bisa masuk di semua komunitas dan bisa mengajak mereka untuk bergandengan tangan. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan di komunitas itu? Yang positif, gitu. Apa? Yang positif, misalnya bantu bangun masjid, bisa apa saja yang maksudnya ada orang yang kurang mampu atau punya musibah seperti apa begitu, kita bantu. Terus sumbernya dari mana kan ke komunitas itu dengan kegiatan kan perlu dana lah gitu. Dana. Sumbernya dari mana kamu? Alhamdulillah
saya di sana modal medsos, Facebook. Oh, medsos, Facebook Iya, itu. Facebook. Kalau di sana di daerah saya Facebook itu adalah media yang paling, maksudnya banyak ini Pak, banyak orang nonton. Habis itu juga rata-rata kita di ini itu lihat Facebook. Jadi saya ajak orang-orang di media sosial untuk bisa mengulurkan tangannya untuk bisa membantu. Misalnya kalau kita punya target untuk membangun masjid atau membangun rumah yang tidak di-cover oleh pemerintah. Misalnya mereka pada kumpul-kumpul apa aja gitu, ada yang nyembang pasir gitu pasir, kali ya. Iya, dari bahan materi. Jadi saya takut ambil dalam bentuk uang. Jadi saya kalau kayak mau bantu semen, pasir, habis itu lebihnya kita lanjut lagi untuk ini di sini di tempat ini juga bisa bangun ini. Jadi yang pasir di sini diangkut lagi di sana begitu. Atau misalnya ada yang di sekitar situ yang mau bangun rumah, jadi diganti. Jadi daripada dia mau ngangkut lagi kan biaya pakai mobil. Jadi ini buat ini aja, nanti di sana ibu juga bisa bantu sedekah begitu. Di samping itu ya, kamu kan punya juga anak asuh di Gorontalo. Bisa diceritakan anak asuh ini apa ini? Kamu siapkan untuk apa ini? Di sana itu kan banyak, saya lihat orang-orang yang kayak putus sekolah, habis itu dia juga punya talenta. Misalnya, dia suka ngelawak gitu. Dia bisa ngomongnya itu aneh-aneh. Aku ingat, ya kan ada salah satu anak masukmu yang namanya Fajar Sad Boy. Iya, itu satu antaranya. Iya. Itu sukses ya. Alhamdulillah. Itu melawak tapi yang barang yang sedih-sedih yang dilawak kan gitu. Nangis, itu karakternya. Apa sudah bisa ketawa orang cerita yang sedih-sedih gitu? Itu justru saya menciptakan hal yang berbeda dengan orang lain. Berbeda dari yang lain ya. Kan biasa kan orang ketawa karena dia senang. Ini saya akan ciptakan di saat dia nangis tapi sedih. Orang ketawa. Kalau Fajar itu dulu dia dibully Pak. Dibully, dihina orang, katanya lebay, suka nangis. Habis itu juga udah. Umur berapa sih dia? Ya, umurnya 15-an Pak. Umur segitu dibully karena apa? Itu kan dia suka ngamen, suka misalnya jalan-jalan, ngehibur orang begitu. Kalau di sana itu kalau udah lebih dari itu pasti dikritik Pak. Katanya, ini orangnya kenapa ya? Aneh-aneh gitu, suka apa gitu. Habis itu di situ saya ajak, diantar sama teman, katanya namanya Ciripa. Kamet ini apa? Orang ini bisa, bakatnya kan dulu saya di sana juga sambil nge-host juga kan di acara-acara gitu atau event-event diundang. Habis itu juga komedi grup di Gorapu itu, jadi undang-undang untuk komedi. Jadi salah satu saja Fajar, salah satu contoh anak asuhmu kan, yang lain-lain juga terus kamu dorong supaya sesuai bakat masing-masing gitu. Udah banyak Pak, jadi ada juga namanya Mantri Oro. Apa itu kalau itu bakatnya Pak? Sama kayak Fajar, dia yang lebih bukan parah juga sih, maksudnya ngomongnya itu mau cerita A ngomongnya B, mau cerita B ngomongnya D, udah lari dari ini. Tapi saya bisa buat dia itu maksudnya dengan karakternya itu dia bisa dikenal banyak orang, bisa menghasilkan, bisa bangun rumah juga Pak. Jadi dia dari hasil manggungnya itu dia bisa bangun rumah, dibantu juga teman-teman sama komunitas, anak-anak OYAP semua. Banyak lah, alhamdulillah bisa menopang keluarganya. Jadi kegiatanmu itu banyak menolong anak-anak ya supaya nanti dia bisa hidup. Kenapa? Karena kamu merasakan sendiri satu itu. Yang kedua juga karena itu adalah amanah ayahanda kamu, saya kira gitu ya. Yang terus kamu ingat itu. Iya, sampai sekarang saya ingat. Karena ketika kita baik sama orang, kita bantu-bantu orang, rezeki kita nggak akan putus Pak. Buktinya di Jakarta, katanya Jakarta hidupnya keras. Ya memang keras sih, tapi alhamdulillah selama kita bantu-bantu orang di sana, saya di sini untuk makan itu gampang, banyak teman-teman nawarin juga kayak kosan, tinggal di sini aja tinggal di sini aja Jakarta. Dan saya sampai saat ini sama si pegang itu Pak. Jadi kan di sini
ada banyak yang teman-teman saya yang udah sukses di sini. Saya nggak mau numpang di tempatnya talent, di fasilitas yang difasilitasi untuk talent itu. Kasih pajar kan difasilitasi, saya nggak mau. Saya tinggal sendiri, saya nginap di kosan teman biar nggak jadi fitnah nanti katanya mau pansos di situ atau mau numpang tinggal di situ, nggak. Itu pun pernah juga kamu diceritain yang jelek-jelek itu kan? Banyak, Pak. Banyak. Tapi buat saya Iyalah, ya itu apa-apa. jadi kritikan, itu aja yang motivasi. Yang penting etikamu kan untuk berbuat baik kepada siapapun. Iya, itu aja sih buat saya. Sebenarnya saya mau balik, Pak, Gorontalo. Karena yang penting orang yang saya bawa itu udah sukses. Tapi ada ya satu kebahagiaan, kepuasan tertentu ya, bisa membantu orang lain. Alhamdulillah. Justru saya dapat rezeki di tempat lain, ditawarin untuk buat musik, buat lagu. Dan sekarang di label juga diminta buat lagu. Pencipta lagu juga kamu? Iya, lagunya yang Ayah itu Fajar Sad Boy, saya yang cipta. Oh, hebat. Padahal dulu waktu di kampung saya diketawain sama orang, Pak. Tanya orang gila bikin lagu yang galau-galau gitu. Tapi ternyata di Jakarta lagu saya dihargai, Pak. Matt, ya. Kamu kan sudah nikah juga ya? Belum, Pak. Oh, belum? Masih bujang? Iya, Pak. Oh, adik-adik gitu. saya yang udah nikah, Pak. Ini saya terlalu banyak yang ngantri kamu sehingga kamu bingung, atau sebaliknya nggak ada orang yang deketin kamu kan? Bukan begitu, Pak. Ada sisi lain buat saya waktu itu. Gimana? Adik saya kan menikah duluan. Adik kamu maksudnya? Iya, menikah duluan. Yang adik kamu ya? Iya, yang ketiga, yang habis itu yang kedua, habis itu yang keempat menikah duluan. Saya lihat dari pengalaman itu kan sisa ibu. Saya pikir kalau saya nikah nanti ibu bagaimana? Gitu. Jadi saya merawat ibu dulu, belum nyari ini. Habis itu ibu saya meninggal kan kemarin tahun 2020. Oh, ibu juga sudah meninggal? Iya. Tahun berapa? 2020. 3 tahun lalu ya? Iya. Nah, sekarang ibu sudah nggak ada lagi? Iya. Belum juga nikah kamu? Iya, insya Allah mau nikah, Pak. Insya Allah mau nikah. Amin. Doain ya. Amin. Maksudnya saya insya Allah tahun ini kalau dikasih rezeki saya mau nikah. Enggak, ini saya nggak milih-milih, Pak. Yang penting dia wanita, insya Allah. Jadi memang itu lama-lama kamu sadar bahwa perlu pendamping yang mungkin nanti bisa memberikan semangat kamu gitu. Karena biasanya seorang pria yang sukses itu ada wanita hebat di sebelahnya, gitu kan. Itu. Kalau buat saya di balik orang yang sukses ada orang-orang baik yang di belakang kita, begitu aja. Oke. Matt, apa yang masih kamu inginkan itu untuk bisa mencapai sukses lagi ke depan? Saya punya mimpi untuk bisa bangun kayak rumah tinggal untuk orang-orang yang ini, Pak. Jadi bukan panti asuhan sih, maksudnya buat orang-orang sekolah. Saya pingin buat sekolah atau tempat tinggal ya kayak pesantren begitu, tapi maksudnya nggak ke terlalu maksudnya ke agama begitu. Maksudnya semua aja bisa tinggal. Ya, yang penting dia terawat di situ kan, ada tempat tinggal, dia bisa sekolah tanpa harus mengeluarkan biaya. Gitu. Di situ. Ya insya Allah lah bisa lah. Niat baik selalu diberi jalan oleh Allah. Biasanya kan gitu kan. Nah, Matt ya, ini acara kan memang ingin menggali pengalaman seseorang sehingga bisa mencapai sukses. Barangkali ya ada trik-trik tertentu gitu bisa menggapai seperti itu kan. Pesan-pesan yang penting untuk para milenial yang lain gitu. Kalau saya sebenarnya kunci dari hidup kita di dunia sebelum kita nanti akan memasuki agenda di akhirat, baik aja sama orang sih. Baik aja sama orang. Habis itu baik sama orang. Baik sama orang. Kalau ada kelebihan sedekah, kalau nggak bisa sedekah dalam bentuk materi, air juga bisa. Kasih air ke orang-orang yang butuh. Atau paling ini kalau misalnya lihat orang bangun masjid, bantulah untuk tempat air wudhu. Itu mungkin bukan cuma rezeki yang kita dapat, tapi satu ketenangan buat kita selain kita sholat dengan ini. Itu aja sih buat saya. Selama kita baik, orang pasti di belakang kita pasti baik semua. Walaupun itu kita dikritik, dihajar habis-habisan kayak sekarang,
buat saya itu kritikan ajang motivasi bukan untuk menabuh genderang perang. Saya menginginkan seperti ini, insya Allah positif buat orang lain, itu adalah kepuasan tersendiri buat saya. Orang kritik kita masukkan di sini, bahwa ini betul. Saya harus introspeksi, saya harus memperbaiki diri kalau memang betul. Ini ngeritik ngawur-ngawuran aja masuk sini, buang ke sana. Harus bisa pilih-pilih seperti itu. Setuju ada kan? Iya, setuju pasti. Luar biasa. Matt, gua nggak punya apa-apa ya. Tapi saya juga punya kenangan yang suram dulu waktu kecil seperti kamu juga. Dan itu saya tulis dalam biografi. Ya, ini bukunya yang akan saya kasihkan kamu ya. Jadi ini saat saya lahir sampai saya jadi Panglima Kodam Jaya. Ya, lalu ini gubernur di DKI, baca ini judulnya apa? Gubernur DKI Jakarta di masa sulit. Ya benar Pak. Di era periode. Presiden 5 tahun. Era 5 presiden. Nah ini juga sudah saya tanda tangan ini untuk Ahmed Kurabu ya. Makasih banyak bermanfaat. Yuk, kita foto ini. Yes. Makasih banyak Pak, nggak nyangka. Terima kasih ya. Saya orang daerah yang mungkin bangga bisa diundang oleh mantan gubernur 2 periode. Dan dulu ini boleh jujur Pak, saya pernah waktu itu kan Transjakarta lagi ini, saya pernah demo soal Transjakarta. Semua orang ngomel ya? Ngomel, termasuk saya daerah, saya kan dulu aktivis juga. Tapi setelah 2000, saya masih ingat tuh 2010 saya pertama memijakan kaki di Jakarta. Dan saya menggunakan yang paling murah adalah Transjakarta. 3.500 keliling Jakarta? Iya, 3.500 Pak. 3.500. Masih 3.000-an kalau nggak salah waktu itu. 3.000. Makanya dari situ saya pernah kritik orang ini, tapi ternyata saya menggunakan fasilitasnya juga. Jadi adalah Bapak mantan gubernur. Dan sekarang busway itu jadi primadona transportasi masyarakat. Pasti. Saya kalau lewati halte-halte itu orang penuh selesai itu saya terharu gitu. Kayak kita perjuangan. Ini masih ada satu kenangan untuk kamu. Kaos ya. Jadi saya di samping membuat buku juga membuat museum. Dari museum saya itu juga biografi isinya untuk memotivasi anak-anak muda gitu. Nah, ini kaosnya nih. Wah, ini kalau kamu pakai keren pasti ini. Nanti kalau pakai misalnya di jalan amanin Pak ya, di jalan. Takut sama baret. Iya, pasti. Makasih banyak Pak Jenderal. Ini nih tempatnya nih. Sahabat Bang Yos, terima kasih ya sudah menyaksikan Benang Merah Bang Yos hari ini, dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.